may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'd. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dirahmati Allah, alhamdulillah pagi ini kita tetap istiqomah untuk mengikuti kajian tafsir Al-Munir. Saat ini kita akan mengkaji surat Al-An'am ayat 76 sampai 79. Ini adalah lanjutan dari kajian kemarin. Sebelumnya kita baca dulu ayatnya. Semoga kita mendapatkan kebaikan dari membaca Al-Quran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma janna 'alaihi al-lailu ra'a kawkaban qala hadza rabbi falamma afala qala la uhibbul afilin. Falamma ra'al qamara bazighan qala hadza rabbi falamma afala qala la illam yahdini rabbi la akunanna minal qaumid dhallin. Falamma ra'a asy-syamsa bazighatan qala hadza rabbi hadza akbar. Falamma afalat qala ya qaumi inni bari'um mimma tusyrikun. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan wa ma ana minal musyrikin. Ya, artinya falamma janna alaihil lailu, ketika malam telah gelap, ro'a kaukaba, dia Ibrahim itu melihat sebuah bintang. Qala, lalu dia berkata, hadza rabbi, inilah Tuhanku. Falamma afala, tetapi tatkala bintang itu tenggelam, afala ya tenggelam. Qala, dia berkata, la uhibbul afilin, saya tidak suka kepada yang tenggelam. Ini menunjukkan bahwa Nabi Ibrahim itu memberi pelajaran kepada kita. Tuhan itu tidak boleh kemudian muncul terus kemudian hilang atau tenggelam. Jadi harus selalu mengatur makhluknya, dan itulah yang pantas untuk disembah. Falamma ra'al qamara, ketika atau kemudian, fa itu kemudian atau lalu atau bisa maka ya. Fa itu artinya bisa kemudian, bisa maka ya. Kemudian tatkala dia melihat qamar, bulan, bazighun terbit, qala hadza rabbi, dia berkata, inilah Tuhanku. Falamma afala, tetapi setelah bulan itu terbenam, qala la illam yahdini rabbi, sesungguhnya jika Tuhanku tidak memberi petunjuk kepadaku,
lakunanna minal qaumid dhalin, pastilah aku termasuk orang yang sesat. Pasti itu karena ada huruf taukid, dan huruf taukidnya itu dua. La di sini itu adalah untuk penguat taukid ya. Dan nun tasdid di belakang itu juga menunjukkan taukid, maka diartikan pasti aku termasuk orang yang sesat. Ini untuk menunjukkan bahwa supaya tidak sesat itu perlu mendapatkan petunjuk dari Allah atau Tuhan. Jadi ini juga memberi pelajaran kepada kita bahwa untuk menjadi orang yang mendapatkan petunjuk itu harus petunjuk dari Allah. Kalau tidak demikian maka itu sesat. Nanti penafsirannya mungkin akan beda dengan ya, sekilas dari makna yang ada. Falamma ra'asyamsa, kemudian tatkala dia melihat matahari bazighatan, terbit. Kalau yang tadi itu bazighon, sekarang itu bazighatan karena syamsa dianggap muannas, perempuan. Qala, dia berkata, hadza rabbi, ini Tuhanku, hadza akbar, ini yang lebih besar. Kalau kabir besar, tapi kalau akbar itu berarti lebih besar atau paling besar. Falamma afalat, maka tatkala matahari itu terbenam. Jadi tadi afala untuk komar, untuk bulan, tapi untuk matahari adalah afalat. Qala, dia berkata, ya qaumi, wahai kaumku, inni bari'um mimma tusyrikun, sesungguhnya aku terlepas diri dari apa yang kamu persekutukan. Jadi di akhir ketika melihat itu pernyataan itu yang penting, yang perlu kita cermati sebetulnya ya. Jadi yang pertama tadi ketika melihat bintang, terus kemudian bintang itu tidak muncul, tenggelam, maka yang dikatakan lauhibbul afilin, saya tidak senang kepada yang tenggelam. Terus kemudian ketika melihat bulan, terus kemudian bulan itu terbenam, maka yang dikatakan Ibrahim adalah apa tadi? La illam yahdini rabbi la akunanna minadh dhalin. Kalau Tuhanku tidak memberi petunjuk aku, maka saya termasuk orang yang sesat. Jadi jangan pernyataan yang awal saja ya, tetapi yang intinya itu di belakang ini yang menunjukkan bahwa Ibrahim itu adalah orang yang benar-benar bertauhid ya. Itu pernyataan yang belakang. Soal yang ketiga ini ketika melihat matahari mengatakan itu Tuhanku, ini yang lebih besar, tapi ketika terbenam juga maka langsung mengatakan, saya terlepas dari apa yang kamu persekutukan. Jadi saya tidak ikut syirik. Karena kalau yang kamu sembah berupa patung itu dibandingkan dengan matahari itu sangat jauh, tidak level sama sekali. Yang jelas itu sesat. Saya terlepas, tidak ikut-ikutan. Jadi ini sebetulnya kalau di kitab ini dikatakan itulah pelajaran yang bisa kita ambil nanti adalah bagaimana Ibrahim itu berdiskusi dengan kaumnya. Terus kemudian ayat ini diakhiri dengan kata-kata inni wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal arda hanifa wa ma ana minal musyrikin. Sesungguhnya aku menghadapkan diriku, menghadapkan wajahku, tetapi diartikan diriku karena
Biasanya wajah itu hanya disebut karena memang di depan, tetapi maksudnya adalah semua fisik ini menghadapkan lilladzi fataras samawati, kepada atau untuk, sebetulnya untuk Rob yang menciptakan langit. Fatara itu menciptakan, wal ardi dan bumi. Hanifa, Hanifa itu cenderung atau condong kepada agama yang benar. Hanif itu berarti condong, mail, condong kepada agama yang benar. Wa ma ana minal musyrikin, dan aku bukanlah termasuk orang yang mempersekutukan Tuhan. Jadi ada doa iftitah menggunakan inni, itu yang mengadopsi dari sini. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifam, tapi ini kalau ini tidak ada muslimah ya, tapi hanifah wa ma ana minal musyrikin. Tetapi kalau di hadis itu sebetulnya ketika Nabi mengajarkan doa iftitah untuk sholat malam kepada Ali bin Abi Thalib, itu diawali dengan wajjahtu. Ya, wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan muslimau wa ma ana minal musyrikin, dan seterusnya. Panjang. Itu sebetulnya adalah ajaran yang diberikan kepada Ali untuk sholat malam. Meskipun itu para ulama mengatakan boleh dipakai untuk sholat yang lain, ya. Tetapi sebetulnya kalau menggunakan redaksi wajah itu panjang. Wa ana minal muslimin, ya, dan ada terusnya yang panjang. Cuma di dalam sholat 5 waktu itu sudah jelas ya, hadis yang terkenal itu setelah sholat itu para jamaah atau para sahabat bertanya, ya Rasulullah, sebelum membaca Fatihah tadi kok diam, apa yang dibaca? Maka Rasulullah menjawab, saya membaca Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'ata bainal masyriqi wal maghrib. Nah, ini yang berkaitan dengan sholat 5 waktu. Maka yang baik menurut para ulama, kalau sholat 5 waktu menggunakan Allahumma ba'id. Kalau sholat malam wajjahtu. Dan wajjahtu sebetulnya jangan dipotong sampai minal muslimin ya, karena panjang ya. Dan itu pun kalau memang menggunakan wajah itu sebetulnya juga ya panjang itu, seperti yang tertulis di dalam kitab di kitab yang memang menjadi ajaran dari Imam Syafi'i ya. Di kitab Imam Syafi'i itu ya, wajah itu dan yang panjang itu. Ini sekedar mengingatkan ya, mengenai bacaan iftitah. Kita sekarang ke tafsir dan penjelasan. Tafsir wal bayan. Intaqala Ibrahim ila ibtali uluhiyatil kaukab ila ibtali uluhiyatil qamar al-aksar idoatan. Ibrahim pindah dari menyalahkan penyembahan bintang ke menyalahkan penyembahan bulan yang lebih banyak cahayanya. Jadi menyembah bulan juga disalahkan. Falamma ra'ahu bazighan talian qad amadau al-kauna, ketika Ibrahim melihat bulan itu muncul terbit, cahayanya telah menyebar ke seluruh alam semesta. Qala hadza rabbi, dia berkata ini Tuhanku. Falamma ghaba, maka ketika bulan itu hilang,
Kadzalika juga kama ghabal kaukab, seperti hilangnya bintang fil lailatil madiyah, dalam malam yang telah lalu, pada malam yang telah lalu. Qala Ibrahim berkata musma'an qaumahu, untuk diperdengarkan kepada kaumnya, ma hadza aidon bi ilahin, ini juga bukan Tuhan. Jadi langsung di hadapan kaumnya memang dengan lantang Ibrahim mengatakan ini juga bukan Tuhan. La illam yahdini rabbi, jika Tuhanku tidak memberi petunjuk kepadaku, wa yuwaffiqani lil isobah, serta memberi taufik untuk mendapatkan petunjuk al-haq yang benar, fi tauhidihi, untuk mentauhidkannya atau dalam mentauhidkannya, la'akunanna minal qaumid dhalin, saya benar-benar termasuk orang yang tersesat. Tersesat artinya alladzi akhta'ut thariq, yaitu orang yang keliru jalan. Mau ke Surabaya malah ke barat ya, keliru. Falam yusibul huda, sehingga tidak menemukan petunjuk, wa abadu ghairallah, dan menyembah selain Allah. Jadi dolin, tersesat. Jadi sudah berlawanan 180 derajat ya. Jadi pernyataannya setelah membantah bahwa bulan itu sebagai Tuhan, lakunanna minal qaumid dhalin. Wa fi hadza ta'ridun qaribun minat tasrih bidolali qaumihi, di sini merupakan sindiran yang lebih jelas atas kesesatan kaumnya. Wa tambihum lahum, dan sebagai peringatan kepada mereka, annaman ittakhadal qamar, jadi barang siapa yang menjadikan bulan ilahan sebagai Tuhan, dolun aidon, maka dia sesat juga. Jadi ini sebagai pelajaran ya. Jadi yang bulan yang begitu besarnya itu sesat, apalagi ya, sekedar hanya patung yang dipahat sendiri. Wa irsyadun, dan ini sebagai petunjuk ila tawakkufi ma'rifatil akidah, untuk menyandarkan pengetahuan tentang akidah alal wahyil ilahi, hanya berdasarkan wahyu Allah. Lah ini pelajaran yang bisa kita ambil. La illam yahdini rabbi, jika Tuhanku tidak memberi petunjuk kepadaku, ini menunjukkan bahwa untuk urusan akidah itu harus menyandarkan pengetahuan itu alal wahyil ilahi, kepada wahyu Allah. Summa saraha fil marratis salisah, kemudian Ibrahim berterus terang pada ketiga kalinya, bil bara'ah min syirki qaumihi, melepaskan diri dari kesyirikan kaumnya, yaitu setelah melihat apa? Matahari. Jadi falamma ru'asyamsa bazighatan tali'atan, maka ketika dia melihat matahari terbit atau muncul, wahya a'zamul kawakib al-mar'iyah lana, yang menjadi bintang yang terlihat paling besar bagi kami, wa ammaha naf'an wa idha'atan, dan banyak memberi manfaat dan cahayanya. Matahari kan manfaatnya jelas, tumbuh-tumbuhan tanpa ada matahari tidak muncul. Qala Ibrahim berkata, hadza wal an rabbi, ini dia sekarang Tuhanku. Hadza akbar, ini yang lebih besar, minal kawakib wal qamar qadran, dibandingkan dengan bintang dan bulan dalam hal ukuran. Wa adamu do'an wa nuran, lebih besar sinar dan cahayanya.
wa huwa aula birrububiyah, ini mestinya yang berhak untuk menjadi Tuhan. Jadi memberi pelajaran kepada kaumnya. Falamma ghabatis syamsu, maka ketika telah terbenam matahari itu, kama ghaba ghairuha, seperti terbenamnya yang lain. Yang lain itu tadi bintang dan bulan, ya. Soroha Ibrahim bi aqidatihi. Jadi Ibrahim dengan terus terang menyatakan akidahnya. Wa tabarra'a min syirki qaumihi, dan melepaskan diri dari kesyirikan kaumnya. Qailan, dengan mengatakan, ini bari mimma tusyrikun, ini ditafsirkan ana bari min ibadatil kawakib wa mawalatihin. Saya terlepas diri dari menyembah bintang dan menjadikannya sebagai pelindung. Inni tawajjahtu fi ibadati li khaliqil ardi was sama. Saya menghadapkan wajahku dalam ibadahku untuk pencipta bumi dan langit. Jadi ketika dia mengatakan ini Tuhan, ternyata itu hanya teknik berdebat, ya, dalam penafsiran ini. Tapi ketika semuanya itu tidak pantas untuk dijadikan Tuhan, langsung Ibrahim itu menyatakan jati dirinya bahwa Tuhannya adalah khaliqil ardi was sama, ya, fator samawati wal ardo, itu ya. Yaitu yang menciptakan bumi dan langit. Wa qala wajjahtu wajha lilladzi fatara, dan seterusnya tadi. Saya hadapkan wajahku untuk zat yang telah menciptakan langit dan bumi. Ini yang perlu dicermati, ya. Nabi Ibrahim mengatakan wajjahtu wajhiya lilladzi, walam yakul, dan dia tidak mengatakan ilalladzi, tidak mengatakan kepada zat, tapi untuk zat. Li itu untuk, bukan mengatakan ilah. Li'annahu ta'ala muta'alin anil khizi wal jihad, karena Allah itu maha tinggi dari bertempat dan arah. Jadi tidak bisa kita ini mengatakan Allah di tempat tertentu, ya, atau arah tertentu. Jadi menghadap kita ke kiblat itu adalah untuk menyatukan kiblat. Jadi bukan menunjukkan bahwa Allah itu di sana. Maka Ibrahim juga mengatakan wajjahtu wajhiya lilladzi, bukan ilalladzi. Kalau ilalladzi berarti seakan-akan Allah berada di suatu tempat. Jadi maha suci Allah, maha luhur Allah dari yang bisa ditunjuk dengan arah dan tempat, ya. Ini pelajaran yang diambil. Jadi ahli tafsir itu mencermati bahasa itu juga jeli, ya. Makanya belajar tafsir itu sebetulnya adalah kata per kata yang ditulis itu penuh makna, tidak sekedar ditulis tetapi ada pelajaran yang terdapat di dalamnya. Wal maksud, maksudnya taujihul qalbi li ta'atihi, menghadapkan hati untuk mentaatinya. Jadi lilladzi, kepada zat atau untuk zat menggunakan li, itu adalah bukan sekedar menghadapkan badan ini, tetapi tujuannya adalah untuk menghadapkan hati untuk mentaatinya. Khaliqi hadil kawakib, yang menciptakan bintang ini. Makanya kalau ada orang sholat terus keliru arah kiblatnya padahal sudah selesai, maka sholatnya tetap sah, tidak usah diulangi, karena niatnya sholat adalah untuk menghadap ke Allah, bukan kiblatnya itu yang menjadi tujuan.
Makanya Rasulullah ketika tanya, bagaimana ya Rasulullah, ini keliru kiblatnya. Maka Rasulullah membacakan ayat fa inna ma tuwallu fasamma wajhallah. Di mana kamu menghadap sebetulnya sudah menghadap Allah. Nah, jadi tidak usah diulangi sholatnya. Sekarang pengertian Hanifah. Nah, ini yang menjadi tema saat ini, bahwa Ibrahim itu benar-benar Hanif. Itu ma'ilan atau berpaling atau condong anidolan dari kesesatan wasyirki dan syirik ilal haqqi menuju atau kepada kebenaran wadinil qayyim dan agama yang lurus, yaitu dinil tauhid, yaitu agama tauhid. Jadi arti dari Hanif ya itu berpaling dari kesesatan dan syirik. Terus kemudian menuju kepada kebenaran, menuju kepada agama yang lurus, yaitu agama tauhid. Jadi Nabi Ibrahim mengaku ini Tuhanku, ini Tuhanku, ini Tuhanku ya, ketika melihat bintang, bulan dan matahari. Itu sebetulnya adalah teknik diskusi. Ini menurut tafsir ini. Tapi sebenarnya dasar yang dimiliki oleh Ibrahim sejak kecil itu sudah Hanif. Hanif itu mengikuti agama yang benar, mengikuti kebenaran, termasuk agama tauhid. Bahkan menjauhkan diri dari kesesatan dan kesyirikan. Apalagi ini dikuatkan dengan walastu min zumratil musyrikin. Wa ma'ana minal musyrikin, nanti loh ya. Saya tidak termasuk orang musyrik, itu artinya saya bukan termasuk golongan orang-orang musyrik. Musyrik itu alladzina yattakhiduna nama Allah, yaitu menjadikan Tuhan yang lain atau ilahan akhar ma Allah, Tuhan yang lain selain Allah. Jadi musyrik itu sebetulnya ya Allah dijadikan Tuhan tetapi juga mempunyai Tuhan yang lain. Atau bertuhan kepada selain Allah juga dinamakan musyrik ya. Artinya sama sekali tidak menuhankan Allah, itu juga musyrik. Karena musyrik itu ada dua, ada yang berasal dari ahli kitab, ada yang berasal dari memang musyrik ya. Ahli kitab itu berarti yang mengakui Tuhan Allah seperti Yahudi Nasrani, tapi itu bertuhannya keliru. Allah dianggap punya anak. Kalau Yahudi mengatakan Uzair ibnullah, Uzair itu anak Allah. Orang Nasrani mengatakan Isa itu sebagai anak Allah. Itu juga musyrik karena Allah kepunya Tuhan. Jadi tauhidnya yang keliru itu juga dianggap sesat dan itu termasuk juga musyrik ya. Ini maksudnya wa inna ma'budu khaliqa hadhil asya. Sesungguhnya saya hanya beribadah kepada pencipta semua itu, wa mudabbiraha, dan pengaturnya, alladzi biyadihi malakutu kulli syai', dan di tangannya tanda-tanda kekuasaan Allah pada segala sesuatu, wa khaliqa kulli syai', dan pencipta segala sesuatu, wa rabbahu, termasuk rabbah itu ya pencipta juga bisa ya. Pengatur ya bisa, wa malikahu, pemiliknya, wa ilahahu, dan ilahnya. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, inna rabbakumul ladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam. Sesungguhnya Tuhan kamu ialah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Sebetulnya di sini ada 6 hari, tetapi hari bagi Allah dengan hari bagi manusia beda ya. Makanya diartikan 6 masa. Jadi inna yawman indallahi ka'alfi sanatim mimma ta'udun ya. Kalau sehari menurut Allah itu ada 1000 sanatin, 1000 tahun. Makanya diartikan sittata ayyam.
Summastawa 'alal arsy, kemudian bersemayam di atas arsy. Nah, cuma ini pembahasan tauhid ya. Allah di arsy sana. Berarti Allah bertempat di sana, tetapi di sisi lain ada ayat yang menunjukkan bahwa Allah itu aqrabu min hablil warid, lebih dekat dari urat leher. Nah, ini menunjukkan bahwa Allah tadi ya, Allah itu sebetulnya tidak bisa ditunjuk dengan arah atau tempat ya. Yushil lailan nahara yatlubu hasisa, dia menutupkan malam kepada siang yang mengikutinya dengan cepat. Jadi malam menutupkan malam kepada siang. Jadi siang hari yang ditutup, malam menjadi gelap semua. Itu cepat itu bagi Allah. Wasyamsa wal qamara wan nujuma musakhkharatin bi amrih. Dan diciptakan pula matahari, bulan dan bintang-bintang masing-masing tunduk kepada perintahnya. Musakhkharat, tunduk bi amrih dengan perintahnya. Cuma perintahnya Allah itu teratur. Kamu berjalan terus mengelilingi ya, seakan-akan itu ya. Berjalan di edarannya itu dengan teratur, tidak kacau ciptaan Allah itu ya. Sehingga bisa dihitung, ada tahun, ada jam, ada bulan, termasuk ada jadwal, ada kalender, itu karena memang aturan Allah itu pasti ya, bisa dihitung oleh manusia. Ala lahul khalqu wal amr, ingatlah penciptaan dan memerintah hanyalah hak Allah. Ini yang perlu digarisbawahi dan diimani ya. Ingatlah lahu hak Allah ya. Al-khalqu pencipta, sebagai pencipta, wal amru dan perintah. Artinya bahwa kita ini sebetulnya harus yakin bahwa semua itu ciptaan Allah. Nah, ciptaan Allah itu semestinya harus ditaati, karena hak untuk itu ya termasuk penciptaan dan perintah itu adalah hak Allah. Berarti di dunia ini perlu mentaati Allah Subhanahu wa taala. Dan khalqu di sini ya, khalqu. Jadi hak Allah itu penciptaan, artinya bahwa kita ini harus memasrahkan diri bahwa semua terwujud karena Allah. Kalau tidak dikehendaki Allah, tidak akan wujud. Ya, makanya kita diperintahkan untuk pasrah, tawakal kepada Allah. Termasuk jangan kita mendahului Allah dalam segala hal, tapi hendaknya menyertakan Allah karena Allah yang punya hak. Maka ketika berjanji, ketika akan melakukan sesuatu, jangan meninggalkan ucapan insya Allah. Jika Allah menghendaki, karena perintah untuk mewujudkan dan perintah untuk ya tadi dulu sudah kita bahas ya, apa itu tentang perintah yang berkaitan dengan apa kauniyah ya, perintah yang berkaitan dengan apa itu seling termasuk kewajiban itu ya, mukallaf, taklifiyah, kauniyah dan taklifiyah itu adalah hak dari Allah Subhanahu wa taala. Tabarakallahu rabbul alamin. Jadi di ayat Al-Quran dengan tegas mengatakan wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan illa ayyasha Allah. Jangan sekali-kali kamu mengatakan saya akan melakukan ini besok, kecuali dikehendaki Allah. Ini ketika mengkaji surat Al-Kahfi itu ada kisah di situ ya, di awal sebelum pelajari tafsir Al-Kahfi ya, tafsir Al-Munir ya, termasuk yang saya ajarkan di
di Masjid Mubarak itu. Ada kisah yang menarik ya, bahwa orang Yahudi, pendeta-pendeta Yahudi mengatakan Nabi terakhir itu diantaranya cirinya adalah bisa menceritakan Ashabul Kahfi. Datang kamu ke sana, minta cerita Ashabul Kahfi. Maka orang-orang Arab datang ke Nabi minta diberi cerita Ashabul Kahfi. Nabi mengatakan, ya besok saya beri cerita, tidak menggunakan insya Allah. Tetapi ternyata besok ditanyakan, Nabi belum bisa cerita karena belum mendapatkan wahyu. Dan ditanyakan berkali-kali, Nabi belum bisa cerita sampai 15 hari. Sampai 15 hari. Ini sebagai pelajaran bahwa jangan meninggalkan kata-kata insya Allah. Ya, jangan meninggalkan kata-kata insya Allah, karena semua tidak akan terwujud kecuali dikehendaki oleh Allah. Ya. Nah, perkataan para nabi itu menggunakan insya Allah ya. Ketika Ismail mau disembelih ya abatif al matu'mar insya Allah minas sabirin gitu ya. Nah, termasuk Nabi Musa ketika berjanji kepada Khidir ya, insya Allah saya akan sabar. Itu adakan cerita ini. Jadi insya Allah itu adalah ucapan-ucapan para nabi dan rasul. Wadhahir, lahirnya bima taqaddam anna qaum Ibrahim kanu yatakhidunal asnam aliha. Jadi bahwa kaum Ibrahim itu menjadikan berhala sebagai Tuhan yang disembah, itu jelas ya, arbaban. Asnam alihah, la arbaba, bukan sebagai pencipta. Jadi Tuhan itu yang inti dikatakan Rob, Tuhan juga dikatakan ilah ya. Di dalam Al-Quran kan ada istilah itu ya. Ada Rob, Robbil Alamin, ada ilah. Rob itu adalah pencipta yang ngurusi dan seterusnya itu ya. Berarti kalau Rob itu berarti perbuatan Allah ya. Jadi kalau artinya menggunakan Rob itu berarti perbuatan Allah yang menciptakan, yang mengurusi. Tapi kalau ilah itu perbuatan manusia. Artinya kita ini harus beribadah kepada Allah itu menggunakan istilah ilah atau alihah. Lah orang-orang di zaman Ibrahim itu menyembah berhala, itu berhala dijadikan sebagai ilah yang disembah, bukan sebagai Rob. Rob itu jamaknya arbab ya. Wa yatakhidunal kawabib arbaban alihah. Dan mereka menjadikan bintang itu arbaban alihah sebagai Tuhan yang Rob, juga sebagai Tuhan alihah yang disembah. Jadi al-ilah ya, ilah itu ya, wal ma'bud yang diibadahi. Yang diibadahi itu berarti dari hamba ke Allah, itu namanya ma'bud. Warab itu adalah as-sayyid yang pemilik, al-malik yang pemilik ya, sayyid itu tuannya, al-malik yang memiliki, al-murabbi yang termasuk yang menciptakan, al-mudabbir yang mengatur. Murabbi bisa diartikan membimbing, tapi bisa diartikan menciptakan ya, al-mudabbir. Al-mutasarrif yang penentu. Artinya ini adalah sifat-sifat Allah, perbuatan Allah itu Rabb. Cuma ini yang perlu juga dihubungkan ya, dihubungkan dengan kata-kata istilah Rob itu di ayat di surat terakhir itu ada ya istilah Qul a'udzu birabbil falaq. Saya berlindung kepada Robnya falak ya. Rob menggunakan istilah apa? Rob. Jadi Rabbil falak min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab min syarri nafatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Jadi
Allah mengajari kita supaya berlindung kepada Allah sebagai Rabb itu ketika dipengaruhi untuk terhindar dari kejahatan yang berkaitan dengan makhluk. Tetapi di surat An-Nas itu menggunakan Qul a'udzu birabbin nas, Robnya manusia, terus ilahin nas, ilahnya manusia, terus malikin nas, juga rajanya manusia. Itu berlindung kepada apa? Min syarril waswasil khannas, dari kejahatan setan. Jadi setan itu bahaya sekali bagi manusia sehingga harus berlindung kepada Allah sebagai Rabb, juga ilah sebagai malik. Makanya zikir yang bagus termasuk setelah sholat kita perlu rutinkan itu adalah membaca Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas, karena itu adalah dari berbagai kejahatan, khususnya yang berkaitan dengan kejahatan setan yang tersembunyi itu menggunakan istilah Rabbin nas, ilahin nas, malikin nas. Ya. Nah, jadi setan itu bahaya, mempengaruhi hati soalnya ya. Nah, ini artinya itulah kaitannya dengan istilah ilah dan Rabb ya. Ini termasuk pelajaran inti berkaitan dengan Allah ini ya sebetulnya. Terus kemudian al-ibadah, ini diterangkan dengan ibadah. Ilah tadi kan al-ma'bud, yang diibadahi. Dan ini sebetulnya yang inti dari tauhid. Jadi tauhid termasuk syahadat yang wajib diucapkan ketika orang masuk Islam. Itu adalah menggunakan asyhadu alla ilaha illallah, bukan asyhadu alla robbah illallah, bukan menggunakan robbah, karena inti dalam beragama itu adalah pengabdian dan ibadah kita kepada Allah. Karena tujuan manusia diciptakan adalah untuk beribadah kepada Allah. Lah ibadah itu apa? Ibadah hiya at-tawajjuh bid-du'a, mengarahkan doa, wa ta'zim dan pengagungan, li khaliqil khalqi, untuk pencipta semua makhluk. Bukan kepada, tetapi untuk pencipta makhluk. Walaisa lil khalqi ilahun wala rabbun siwallah. Jadi tidak boleh menjadikan ilah Tuhan yang diibadahi ya. Wala rabbun, dan tidak pula menjadikan Rabb untuk makhluk itu selain Allah. Jadi kita paham sekarang ya perbedaan antara ilahun dan Rabbun. Ya. Jadi di sini mauqifu Ibrahim kana mauqiful mumassal lil mujadal. Jadi sikap Ibrahim menjadi sikap yang perlu dicontoh dalam berdebat. Al-bari ala sabilil iftirat annahu ghairu mu'min. Dia tampil untuk melancarkan debat sebagai orang yang tidak beriman. Jadi seakan-akan tidak beriman tadi ya. Mengatakan bintang Tuhanku, bulan Tuhanku. Amma fil haqiqah wal waqi, adapun hakikatnya dan kenyataannya, lam yakun Ibrahim nadhiran fi maqami isbatil uluhiyah war rububiyah. Jadi Ibrahim itu bukan berdebat mengenai kedudukan Allah sebagai ilah dan Rabb. Jadi sebetulnya Nabi Ibrahim itu tidak pernah syirik ya. Itu hanya penampilan ketika berdebat. Maka berdebat yang baik itu sebetulnya ini diajari. Kita ini seakan-akan itu setuju dengan pendapat orang lain, tetapi ada kelemahan itu yang perlu kita bangun. Itu kan ya bagus, setuju dengan pendapat antum misalnya, tetapi itu gini, diberi alasan-alasan. Lah begitulah cara berdebat lah. Jadi Nabi Ibrahim bukan mengatakan itu sebagai Tuhan, ya selain Allah sebagai Tuhan, tetapi sebetulnya itu adalah cara berdebat. Ini menurut tafsir ini. Paham ya? Alasannya jelas ya. Li'anna Allah Ta'ala qala fi haqqihi. Karena Allah Ta'ala berkata berkaitan dengan Ibrahim ini.
Walaqad ataina Ibrahim rusydahu min qabl. Dan sesungguhnya telah kami anugerahkan kepada Ibrahim hidayah kebenaran sebelum Musa dan Harun. Ini karena cerita setelah Musa dan Harun. Wa kunna bi alimin, dan kami mengetahui keadaannya. Idz qala li abihi wa qaumihi, ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada bapaknya dan kaumnya, ma hadhi tamasilul lati antum laha akifun. Patung-patung apakah ini yang kamu tekun beribadah kepadanya? Ini yang menunjukkan bahwa sejak kecil Nabi Ibrahim itu tidak pernah syirik, ya, tidak pernah syirik. Tapi itu menunjukkan bahwa itu cara berdebat saja. Ini terkadang kan tidak dikaji dia ya, terjemahannya aja kan seakan-akan tidak begitu. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman, inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifa. Sesungguhnya Ibrahim adalah ummah. Ummah artinya seorang imam yang dijadikan teladan. Arti ummah itu. Bahkan ada yang memberi tambahan, ummah itu adalah imam yang dapat dijadikan teladan bagi umat. Nah, maksudnya gitu, ummah itu. Qanita, lagi patuh lillahi kepada Allah. Hanifah dan hanif. Hanif itu berarti tadi adalah yang menjauhkan diri dari kesesatan dan syirik, termasuk mengikuti agama yang benar, yaitu agama tauhid. Itu arti hanif. Bahkan setelah hanif dijelaskan walam yakum minal musyrikin, dan dia bukan termasuk orang-orang yang mempersekutukan Tuhan. Artinya pernyataan Ibrahim itu bukan mempersekutukan, tetapi adalah cara berdebat. Dalam tafsir ini dikatakan begitu. Bahkan dia syakir an umih, mensyukuri nikmat-nikmatnya. Maka Allah memberi karunia ijtabahu wa hadahu ila siratim mustaqim. Allah telah memilihnya dan menunjukkan kepada jalan yang lurus. Memilihnya itu artinya Nabi Ibrahim dipilih sehingga dikatakan sebagai Khalilullah, apa? Ya, kekasih Allah. Wa atainahu fid dunya hasanah, dan kami berikan kepadanya kebaikan di dunia. Wa innahu fil akhirati laminas sholihin. Sesungguhnya dia di akhirat benar-benar termasuk orang-orang yang soleh. Dari ayat ini sebetulnya pelajaran, kalau ingin meniru Ibrahim, pertama harus menjadi ummah. Ummah itu artinya apa tadi? Imam yang menjadi teladan bagi umat. Soalnya pemimpin itu terkadang itu bisa mau itu hasanah, tetapi belum bisa menjadi uswatun hasanah. Jadi uswatun hasanah, nah, ini perlu. Jadi jangan pinter mau itu hasanah saja, tapi harus pinter uswatun hasanah. Terus yang kedua, qanitan lillah, tunduk kepada Allah. Hanif, yang menjadi hanif tadi ya. Terus tidak syirik. Itulah kalau ingin dipilih Allah, ingin diberi petunjuk kepada Allah, dan diberi kebaikan dunia, di dunia ya. Dan di akhirat termasuk kelompok orang-orang soleh, artinya adalah berada di surga ya. Ada berapa tadi cirinya Nabi Ibrahim di ayat ini? 4 ya. Ummah, qanit, hanif, dan tidak syirik. Ini karena penting diteruskan ya. Termasuk summa auhayna ilaika an tabi' millata Ibrahim hanifa. Kemudian kami wahyukan kepadamu Muhammad, ikutilah agama Ibrahim, karena dia seorang yang hanif. Berarti diskusi tadi itu sekedar diskusi, Nabi Ibrahim tidak pernah syirik ya. Wa ma kana minal musyrikin, dan dia tidak termasuk orang musyrik. Jadi kalau mengisahkan, mendakwahkan Nabi itu pernah, Nabi Ibrahim pernah syirik, oh jangan itu. Jadi itu pantangan, itu hanya teori diskusi. Qala ta'ala, qul innani hadani rabbi ila siratim mustaqim. Sungguh aku telah ditunjuki oleh Tuhanku kepada jalan yang lurus.
Dinang qiyamah millata Ibrahim, yaitu agama yang benar, agama Ibrahim, hanif, yaitu yang hanif. Wa makana minal musyrikin, dan dia tidak termasuk orang musyrik. Berkali-kali ayat menyebutkan bahwa Nabi Ibrahim itu hanif, Nabi Ibrahim itu wa makana minal musyrikin, itu menunjukkan bahwa benar-benar Nabi Ibrahim tidak pernah mengatakan bintang sebagai Tuhannya, matahari sebagai Tuhannya dan seterusnya, tapi benar-benar mentauhidkan Allah sejak kecil ya. Apalagi ini ada kullu mauludin yuladu alal fitrah, setiap bayi dilahirkan dalam keadaan fitrah ya. Sekelas Ibrahim yang jelas juga fitrah. Fitrah itu artinya adalah mentauhidkan Allah. Termasuk ini firman Allah, inni khalaqtu ibadi hunafa, sesungguhnya aku menciptakan seluruh hambaku dalam keadaan hanif. Hunafa jamak dari hanif. Ini berdasarkan firman Allah, fitratallah allati fatarana 'alaiha la tabdila li khalqillah, tidak ada perubahan dalam fitrah Allah. Kesimpulannya mana nih? Jadi alastu birabbikum, jadi orang lahir itu ditanya dalam kandungan itu ya, bukankah aku ini Tuhanmu? Kalau mereka menjawab bala. Ini yang sudah biasa ya. Ini sebetulnya penguat tadi ya. Nah, ini terakhir ya. Bal huwa aula fil fitrah as-salimah. Ini artinya dia Ibrahim itu adalah orang yang lebih patut untuk mendapatkan fitrah yang sehat, wasajiyah yang alami, al-mustaqimah yang lurus. Ba'da Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesudah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bila syak, tanpa ada keraguan, wala raib, tidak ada kegambangan lagi. Malah kalau di tafsir ini berarti menunjukkan ya, orang yang tauhidnya paling lurus itu malah Nabi kita Muhammad ya. Jadi Nabi Ibrahim itu malah kedua. Tetapi kita disuruh mencontoh wattabi millata Ibrahima hanifa, ikuti jejak Ibrahim. Itu artinya dari kajian tadi, syirik itu adalah sesuatu yang sangat hina dan sesat, dan orang yang mentauhidkan Allah itulah orang yang hanif, orang yang memang benar-benar dicintai oleh Allah. Maka doa-doa, zikir-zikir, kalau ada la ilaha illallah, itu zikir yang tertinggi sebetulnya. Dan itulah miftahul jannah, kunci surga. Saya kira cukup ya. Waktunya tinggal dikit, monggo ditambah sedikit. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ala man ittaba'al huda. Amma ba'd, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Alhamdulillah, kajian kita di subuh ini sampai pada surah Al-An'am ayat 76 hingga 79. Tadi kita sudah baca ayat-ayat tersebut secara bersama-sama. Ada hal-hal yang perlu kita perhatikan terkait dengan Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Nabiullah Ibrahim itu bergelar Abul Anbiya, bapak para nabi, yang sekaligus juga bergelar Khalilullah. Dari mana asalnya Nabi Ibrahim? Nabi Ibrahim tidak lahir di kota Mekah ya, tapi beliau berasal lahir di sebuah desa namanya Ur Kildani atau Kaldea, Irak Selatan. Kemudian berjalan ke arah barat sampai di lembah Mekah.
Pada waktu itu beliau sudah punya anak yang masih bayi, namanya Ismail. Kemudian begini, ketika sampai di lembah Mekah itu, datang perintah untuk hijrah ke Palestina. Lalu ketika mau berangkat hijrah itu, Hajar bertanya kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, Allahu amaraka bihadza ya Ibrahim, apakah Allah yang memerintahkan engkau ya Ibrahim untuk hijrah ini? Benar, kalau memang itu perintah Allah, laksanakanlah. Tetapi sebelum Nabi Ibrahim berangkat ke Palestina atau Filistin, itu keluarga ini dibekali dengan 3 hal. 1, sepotong doa. 2, 1 kantong kurma. 3, 1 girbah air. Girbah itu kantong kulit yang berisi air. Ketika bekal utama ini habis, lalu Hajar ya, dalam memangku bayinya itu, dalam keadaan panik, bingung ya, ke sana kemari mencari air, karena di ujung sana di Bukit Sofa itu ada sarop itu fata morgana, Pak. Kelihatan ada air. Setelah datangin tidak ada air, balik lagi ke Marwah, itu sampai 7 kali gitu. Pada kali ke-7 itu tiba-tiba di kaki Ismail muncul mata air, Pak. Mata air sebagaimana menyatakan itu berkat hentakan kaki malaikat Jibril. Lalu berteriak Hajar, zumi ya. Kumpul. Akhirnya Hajar itu menghimpun air itu untuk diminum, Pak. Dalam perspektif ilmu kedokteran, dalam keadaan panik, seorang wanita itu air susunya tidak mengalir, Pak. Karena ASI, air susu ibu itu mengalir dari hormon namanya prolaktin. Prolaktin itu hormon yang mendorong ibu untuk memproduksi air susu. Air susu itu disimpan dalam satu kantong dalam payudara, itu namanya alveoli. Kemudian alveoli bercabang-cabang seperti jalan raya itu ke satu puting susu ya. Karena itu ketika seorang ibu ya setelah melahirkan bayinya itu, tatkala si bayi itu menyedot puting susu langsung memancar. Ini dalam keadaan normal. Kalau dalam keadaan panik tidak keluar susu itu ya. Kemudian setelah itu ketika air itu sudah memancar, pada waktu itu ada satu kabilah dari Yaman, dari suku Jurhum ya, yang melihat itu di atas sana ada burung-burung berterbangan banyak sekali. Kemudian burung-burung itu hinggap atau mencelok ke tanah lalu terbang lagi. Begitu seterusnya, mencelok terbang lagi. Kemudian kepala suku mengatakan, coba kamu lihat, kepada anak buahnya. Sang kepala suku merintahkan, coba kamu lihat di sana kemungkinan ada sumber air. Ternyata benar. Pada waktu itu Hajar sudah mendirikan tenda ya. Lalu kepala suku ini minta izin kepada Hajar untuk mendirikan tenda-tenda di sekitar sumur ini ya. Akhirnya jadilah pemukiman, itulah yang disebut dengan kota Mekah sekarang. Mekah dan Bakkah itu sebetulnya ada beda. Makanya dalam Al-Quran, inna awwala baiti wudi'a lin-nas lalladzi bi Bakkata mubarakan wa hudan lil alamin. Apa beda Bakkah dan Mekah? Imam Nawawi Ad-Dimashqi dalam kitabnya At-Tahdzibul Asma' wal Lughat itu membedakan, kalau Bakkah itu Ka'bah dan Masjidil Haram, Mekah di luarnya, kotanya. Jadi Mekah itu lebih luas ya. Kemudian ada pendeta yang mengatakan umat Islam itu menyembah Ka'bah. Ini salah besar, Pak. Penyebutan umat Islam menyembah Ka'bah. Ka'bah bukan untuk sembah. Ka'bah itu simbol persatuan kiblat umat Islam di seluruh dunia. Rasulullah SAW menyatakan, ini ada tafsir namanya Ibnu Katsir. Itu ada penjelasan begini, Al-Ka'batu baitun li ahlil masjid wal masjidu baitun li ahlil haram wal haramu baitun li ahlil ard fi masyariqiha wa magharibiha min ummati. Ka'bah itu adalah al-baitu ka'batun. Jadi Baitillahil Haram itu, maksud Ka'bah itu adalah pusat kiblat bagi orang-orang yang di Masjidil Haram. Jadi orang-orang yang di Masjidil Haram ini bisa sholat
ke arah Ka'bah dengan segala penjuru, bisa dari utara, selatan, barat, timur, barat laut, timur laut ya, kemudian barat daya dan tenggara. Nah, orang-orang di luar di penduduk Mekah kiblatnya ke jadi apa namanya, orang-orang di luar di kota Mekah kiblatnya ke Masjidil Haram. Orang-orang di luar negeri Mekah kiblatnya ke kota Mekah ya. Karena itu misalnya kiblatnya masjid, sebuah masjid itu kurang 2 derajat, 4 derajat, itu tidak apa-apa, sah, sholatnya sah. Karena kiblatnya itu bukan Ka'bahnya tapi kota Mekahnya ya. Memang dalam praktek itu sering digeser dikasih garis-garis ya, sajadahnya yang diarahkan ke satu titik, ya itu sah-sah saja. Jadi begini, di dalam tafsir Al-Jami' li Ahkamil Quran, tafsir Al-Qurtubi seorang ulama penafsir dari Andalusia, Spanyol ya. Itu satu set 20 jilid, termasuk kitab tebal-tebal itu. Begini dalam menafsir ayat wa idz ba'atala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahunna qala inni ja'iluka lin-nasi imama qala wa min dzurriyyati qala la yanalu ahdil zalimin. Ingatlah ketika Allah menguji Ibrahim dengan 4 hal. Apa 4 hal itu? 1, diuji dengan mencari Tuhan. Tadi sudah kita baca ayatnya itu, yaitu ketika Ibrahim melihat bintang, dia mengatakan bintang ini pantas kita sembah. Tapi setelah bintang hilang dari pelupuk mata, dia mengatakan kita tidak pantas menyembah sesuatu yang hilang dari pelupuk mata. Kemudian dia melihat bulan lebih besar dari bintang. Ketika bulan hilang, beliau mengatakan kita tidak pantas menyembah sesuatu yang hilang dari bulan. Begitu pula terakhir ketika dia melihat matahari, ketika matahari itu terbit di ufuk timur, terbenam di ufuk barat, juga hilang dari pandangan mata. Lalu terakhir beliau mengatakan inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh hanifan wa ma ana minal musyrikin. Jadi ini bacaan sunnah sebenarnya dibaca setelah i'tidal. Kemudian Nabi SAW pernah membaca ini, doa ini ketika menyembelih korban, Pak. Nabi Muhammad di dalam satu kitab namanya Al-Qira li Maqasidi Ummil Qura yang ditulis oleh Al-Hafiz Muhibbuddin At-Tabari, ada penjelasan begini. Suatu hari Nabi berkorban ya, ternak atau kambing amlahaini ya, akranain. Amlahaini itu warna kambing yang putih ya. Al-bayadu aktsaru min sawadihi. Warna kambing itu warna putih dan hitam. Yang mana unsur warna putihnya lebih menonjol dari hitamnya. Jadi Nabi itu kalau berkorban menyembelih sendiri dengan tangannya. Kemudian Nabi meletakkan kaki itu di pelipis kambing. Kemudian Rasulullah membaca doa ini, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh hanifan musliman wa ana minal musyrikin. Lalu wasama wa kabbarah. Lalu baca bismillahirrahmanirrahim dan takbir. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Kemudian ini perlu saya sampaikan lagi, ketika menyembelih itu ingat ada 3 hal yang perlu dipatuhi ya. Kalau mau penyembelihan itu sempurna, 1 harus putus namanya mari ya. Mari ini majrat ta'am wa syarab, itu saluran makanan dan minuman yang dalam dunia kedokteran hewan dikenal dengan nama esofagus ya. Kemudian kedua hulkum itu saluran napas, majrul hawa atau trachea. Yang ketiga wadajain, 2 urat kanan kiri leher. Urat itu berisi pembuluh darah yang dalam dunia kedokteran disebut vena jugularis, dan satu lagi arteri kortoid. Arteri kortoid itu urat nadi yang menghubungkan leher dan otak. Nah, urat nadi ini berisi pembuluh darah. Kalau binatang itu marah, misalnya kambing, ketika marah dia nyerutuk ya, yang ngasih makan diserutuk dari belakang, itu bisa mental, bisa terpelanting itu. Kalau sapi itu menanduk sama menendang, itu dalam keadaan marah. Nah, itu Nabi Ibrahim alaihissalam. Lalu disembelih ya, itu sunnah. Dan ajaran ini dilestarikan kembali oleh Nabi Muhammad SAW dalam bentuk korban Idul Adha. Jadi Nabi SAW begini, ada satu riwayat hadis Rasulullah SAW yang bunyi an Abi Bakr Siddiq radhiyallahu an
ya anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam su'ila ayyul hajjil afdal qala as-sajju wal al-ajju was-sajju. Satu hari sahabat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu bertanya, "Ya Rasulullah, amalan apa yang utama dalam ibadah haji?" Dijawab oleh Nabi, al-ajju was-sajju. Apa al-ajju? Al-ajju itu raf'us saut bitalbiyah, yaitu mengucapkan suara keras, ucapan labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarikalah innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarikalah ya. Kemudian yang kedua wasaju itu iraqatud dam, mengalirkan darah, berkorban dalam kategori binatang al-an'am. Apa yang termasuk al-an'am? Satu, onta, kedua sapi, yang ketiga kambing ya. Ini yang namanya al-an'am. Waktu habis, sebenarnya masih banyak hal yang mutiara-mutiara terpendam yang perlu kita angkat. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita, dosa-dosa orang tua kita, baik yang masih hidup maupun yang sudah wafat. Semoga Allah memberi keberkahan kepada kita semua, diberi keberkahan dalam hal umur, rizki dan waktu. Aqulu ma tasma'una hadanallahu wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.